Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmania Tasyanda dengan NIM 0601232020. Di video ini kita akan membahas tentang korupsi. Korupsi adalah tindakan curang dan tidak jujur yang dilakukan oleh individu atau kelompok, terutama oleh pejabat, pemerintah, atau orang yang memiliki kekuasaan yang bermaksud untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Tindakan korupsi ini melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk tujuan pribadi seperti menerima suap, memanipulasi kontrak, atau menyalahgunakan data pabrik. Korupsi merugikan masyarakat, merusak kepercayaan terhadap lembaga pemerintah atau bisnis, serta menghambat pembangunan dan kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi penting untuk menciptakan tata kelola yang bersih, transparan, dan berintegritas. Korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Beberapa korupsi yaitu yang pertama kerugian keuangan. Korupsi menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan bagi negara dan masyarakat. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kedua, ketidakadilan. Korupsi menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan akses terhadap publik. Orang-orang yang memiliki kekuasaan dan uang cenderung mendapatkan perlakuan istimewa sementara masyarakat rentan. Yang ketiga, penghambatan pembangunan. Korupsi menghambat pembangunan ekonomi dan sosial satu negara dengan mengurangi efisien penghambatan investasi yang merusak inspektur publik. Yang ketiga, penghambatan pembangunan. Korupsi menghambat pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara dengan mengurangi efisiensi penghambatan investasi dan merusak infrastruktur publik. Yang keempat, kerusakan moral dan sosial. Korupsi merusak moral dan integritas masyarakat dengan menciptakan budaya tidak jujur dan tidak etis. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan dan solidaritas sosial dan masyarakat. Yang kelima, menurunnya kepercayaan masyarakat. Korupsi menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lembaga publik. Hal ini dapat mengganggu stabilitas politik dan mengurangi legitimasi pemerintah. Yang keenam, peningkatan ketimpangan sosial. Korupsi dapat memperburuk ketimpangan sosial yang memperkuat kesenjangan antara kelompok yang kaya dan berkuasa dengan kelompok yang miskin dan tidak berdaya. Upaya untuk mengatasi korupsi diperlukan upaya yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintahan, lembaga penegak hukum, sektor masyarakat sipil, dan individu. Dengan cara yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pemerintahan. Memastikan akuntabilitas bagi para pejabat dan institusi yang bertanggung jawab. Yang kedua, penguatan sistem hukum. Penguatan sistem hukum dan penegakan hukum untuk meningkatkan tegas pelaku korupsi, memastikan independensi lembaga penegak hukum, dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi. Yang ketiga, pendidikan anti korupsi. Mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas. Memasukkan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan. Yang keempat, partisipasi masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintahan dan lembaga publik, memperkuat peran masyarakat sipil dan memantau melaporkan tindak korupsi. Yang kelima, keterbukaan informasi. Memastikan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat mengakses informasi yang relevan terkait kebijakan publik, anggaran, dan keputusan pemerintah. Yang keenam, reformasi birokrasi. Melakukan reformasi birokrasi untuk mengurangi kesempatan praktik korupsi, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi publik. Yang ketujuh, memperdayakan whistleblower. Melindungi dan memperdayakan whistleblower atau pengungkap informasi yang berani melaporkan tindakan korupsi, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi whistleblower. Dengan implementasi langkah-langkah ini secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan dapat mengurangi tingkat korupsi dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, transparan, dan berintegritas. Setiap individu juga memiliki peran penting dalam memerangi korupsi dan menjaga integritas dan tidak terlibat dalam praktik korupsi. Korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan